Welcome to back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, guys. Bagaimana kabarnya? Ya, ini kalau ini podcastnya begini ya. Ini malam ini. Malam Sabtu, entah tayangnya itu kapan, tapi kita tetap optimis bahwa apa, Bro? Paslon nomor berapa? Bahwa saya itu mendukung paslon nomor 2. Paslon nomor 2 menang berapa? Hampir 70%. 70% menang satu putaran. Ini pembahasan ya. Ini kenapa mesti beliau ini? Kenapa mesti Prabowo Gibran itu kenapa, Mas? Alasannya nek dari kamu dulu itu kenapa, Mas? Ya, dia itu Bapak Prabowo itu sosok seorang yang berwibawa tinggi, ya Mas. Figur ya, Mas. Figur, kalau dia itu figur berwibawa. Dia juga waktu kecilnya itu dia sudah pernah mengenyam pendidikan di berbagai negara, Mas. Seperti di Hong Kong, di Swiss, di Inggris, di Malaysia, ya banyak lah. Setelah Pak Prabowo masuk Akademi Militer. Berarti gini, Mas. Ya. Berarti memang generasi muda seperti kita, kaum milenial ya. Iya. Mengikuti Pak Prabowo berarti enggak cuma sekarang ini. Enggak lah, dari dulu saya sudah memahami sosok dia itu memang benar-benar jiwanya itu besar. Dia itu ikhlas ingin menjadi pemimpin di negara. Ya, kalau menurut saya membaca beberapa artikel, membaca beberapa buku itu Gus Dur aja bilang salah satu orang yang paling ikhlas berjuang untuk Indonesia ya salah satunya itu beliau Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Iya, betul sekali itu. Dia pun waktu lulusan tahun 1974 kayaknya. Dia kemudian 74? Iya. Kemudian dia bergabung di Kopassus Angkatan Darat, Mas. Dia itu. Berarti lulusannya di Magelang. Iya, di sini berarti ya. Iya, dia di Magelang dia Mas, lulusan pada tahun 1974 kalau tidak salah. Dia juga pernah menjadi sosok penting di Kopassus pada tahun. Salah satunya menjabat apa, Mas? Dia menjadi Pangkostrat pada tahun 1998, meskipun jabatan tidak langsung lama, ya karena kondisi politik, Mas, waktu itu ya. Jadi memang walaupun kita sama Pak Haji Prabowo itu umurnya beda jauh, tapi kalau ini beberapa sumber dari beberapa generasi muda itu memang mengikuti top record beliau itu dari dia di Kopassus, dari dia di mana itu memang beberapa generasi milenial itu mengikuti. Ternyata seperti itu. Iya, betul sekali. Ya, kalau saya ceritakan semua tentang jejak Pak Prabowo itu sampai pagi, Mas. Iya, saking fan-nya saya sampai pagi nggak selesai. Yang terpenting dia tuh masuk dalam perjalanan politik pada eranya Pak Jokowi, dia sebagai Menteri Pertahanan. Oh, Menteri Pertahanan yang kemarin itu kan Pak Prabowo sendiri menjabat Menteri Pertahanan. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin mengulik kesalahan beliau, tapi sebenarnya kalau saya pribadi itu Pak Prabowo yang berjuang juga untuk Indonesia ya, Mas. Ya itu tidak salah, karena masa rahasia pertahanan negara mau dibocorkan ke semua orang. Itu nggak bisa, Mas. Itu pertahanan negara itu istilahnya gimana ya, sakral. Menurut Pak Prabowo dia bilang sakral karena itu menyangkut keselamatan jiwa di Indonesia itu. Masyarakat sendiri. Jadinya memang kalau kita bocor, ya menurut saya ya, bukan menurut orang lain, menurut saya sendiri kalau ya sebagai Menteri Pertahanan kita umbar-umbar itu apa misi ini, progres ini ya kebaca sama orang luar negeri itu ada mata-mata ya negaranya hancur mungkin ya. Itu menurut saya mungkin seperti itu. Saya sendiri pun juga begitu. Memang itu kalau pertahanan kok dibahas di muka umum, ya masa pertahanan negara kok dibahas di muka umum, Mas, itu nggak mungkin, Mas. Itu seperti itu. Berarti top record Pak Prabowo itu memang ya, Mas? Iya, banyak sekali kalau saya ceritakan sudah bilang dari tadi. Itu jejaknya itu kalau saya ceritakan nanti sampai pagi, Mas. Nggak selesai ya pada intinya. Dan pada intinya itu dia majunya
Pak Prabowo dalam kontestasi politik pemilu di 2024 ini, Iya. dia mendapatkan dukungan dari berbagai partai besar, Mas, seperti Gerindra, seperti Partai Amanat Nasional, Partai PAN ya? Golkar. Iya, Berarti iya, memang koalisi Pak Prabowo itu mungkin beberapa partai melihat sosok Pak Prabowo juga itu sebagai sosok petarung. iya, Karena kan ya mohon maaf 2 kali beliau kalah dalam pemilu, dia jiwanya tetap jiwa besar. Dan dia memang jiwa ya petarung ya. iya petarung, iya. Dia pun banyak apa namanya relawan-relawan seperti Tali Merdeka, Iya, salah iya. satunya ada Pendowo, Ya, benar. ada Mas Gibran, itu Prabu. Prabu. Mungkin beberapa orang itu memang ngefans juga. Nah, menurut saya memang Gitu. kita tidak dipungkiri generasi milenial itu sekarang juga sudah bisa melihat coba. Iya, jelas sekali itu. Nah, salah satunya itu kenapa dia juga wakil presidennya juga Mas Gibran. Kenapa itu? Menurut jenengan gimana? Nah, Mas Gibran sendiri itu kan sosok anak muda yang menurut saya ya, menurut saya itu kreatif. Itu jiwa bisnisnya tinggi. Mungkin untuk dipegang Mas Gibran sendiri, Indonesia yang kaum milenial bisa lebih berkembang dan lebih maju. Ya, setahu saya dia juga memegang apa namanya seperti apa itu pembisnis Mas dia itu, pembisnis besar itu. Setahu saya itu pembisnis. Ya, bisnis seperti banyak Mas Gibran itu kan punya beberapa ya mungkin jiwanya pebisnis kan turun dari ayahnya sendiri, bapaknya Pak Jokowi juga pebisnis. Mungkin pembisnis mebel Mas dia. Ya mungkin ya Mas kalau dia gitu jadi wakil ya bisnis ekspor impor mungkin itu luar negeri kan anak muda yang mempunyai ide kreatif ya seperti saya gitu yang ini bos. Nah, itu memang salah satunya ya seperti saya ide kreatifnya sangat tinggi itu lebih diperhatikan mungkin jadinya kenapa saya memilih Pak Prabowo sebagai petarung dan mungkin harapan saya pribadi kalau Mas Gibran dan Pak Prabowo jadi orang-orang kreatif Indonesia ini akan lebih dikerucutkan dan memang berguna bagi nusa dan bangsa gitu. Ya, track record sendiri seperti Mas Gibran itu sudah pernah menjadi wali kota terpopuler Mas dalam Mas Gibran dia 2001 itu menjadi wali kota terpopuler. Kayaknya seperti di Solo itu dan kalau melihat sisi sekarang Solo itu ya Solo perkembangannya kan maju sekarang. Ya, ada itu seperti proyek besar itu Mas, seperti PLTS. Sepertinya itu pembangkit listrik tenaga sampah Mas itu. Sampah itu sudah diresmikan kemarin. Iya, kemarin itu kan ya. Pencetusnya salah satu pencetus juga Mas Gibran. Iya, seperti itu. Makanya kenapa kalau saya sendiri mungkin egois kalau kita ngomong kenapa di sini kita selalu membanggakan paslon nomor 2 dan besok mungkin ada beberapa narasumber dari kita yang dari nomor 1, nomor 3 dan kita di sini tidak debat, kita tidak menjelek-jelekan siapa, kita menggali potensi yang sudah adanya, apa adanya aja. Dia pun belum pernah sesosok Pak Prabowo. Mas sambil kopi toh Mas. Terima kasih. Sosok Pak Prabowo juga sendiri belum pernah terkasus dalam korupsi itu kayaknya belum pernah dia Mas. Makanya saya tuh kagum dengan sosok Pak Prabowo. Beliau itu memang benar-benar jiwanya itu sangat apa namanya ya seperti panutan saya itu Gus Dur Mas. Iya. Gus Dur aja bilangnya memang salah satu orang sih paling ikhlas gawe Indonesia ya Pak Prabowo. Salah satunya itu. Ya program-programnya tuh cukup menggiurkan Mas gitu. Kayaknya pupuk itu kartu tani hilang seperti itu kan. Kita mungkin kalau saya berharap sebagai petani ya, ketua petani malahan saya di kecamatan ini. Saya berharap tuh mafia-mafia pupuk itu hilang, diberantas langsung sampai ke akar-akarnya lah Mas. Soalnya bagaimanapun caranya yang namanya petani itu adalah salah satu penghasil income ya. Paling besar di Indonesia. Ayo kita kawal Pak Prabowo sama Mas Gibran. Saya tetap yakin
itu kalau Pak Prabowo itu bakal menang satu putaran di periode 2024 sampai 2029 Mas. Ya, Saya yakin saya sendiri tidak egois. Ya mungkin relawan untuk Bapak Ganjar juga itu pun juga dia bagus. ya, Dia sudah Jawa Tengah sendiri hasilnya seperti ini kan berkat track recordnya bagus berkat Pak Ganjar juga. Mas Anies pun juga iya, dia tuh pernah menjadi wali kota di ibu kota Jakarta masalah satunya. Masalahnya beberapa paslon itu memang itu pilihan yang terbaik. Ya. Jadinya kalau anak bangsa yang paling terbaik, paling terbaik pilihan-pilihan masyarakat. Ya kita sebagai warga negara, mungkin untuk kaum-kaum milenial kan juga seperti kita itu harus pandai-pandainya lah memilih jika orang itu orang baik, mungkin jangan disalahartikan. Ya, betul sekali. Ya. Kita menyikapi politik itu ya dengan besar hati loh, besar kepintaran itu bahasanya tak terlalu ya, begitulah ceritanya seperti itu. Tapi saya sendiri, kenapa saya membanggakan benar-benar saya tetap milih Pak Prabowo ya seperti itu tadi, program-programnya, terus dia itu kayaknya sepertinya itu ikhlas untuk Indonesia itu benar-benar mendukung begitulah. Partai besar itu seperti Gerindra, Partai Amat Nasional, Partai Golkar, dan Demokrat itu menjadi koalisi besar yang bisa menjadikan Pak Prabowo menjadi salah satunya menjadi calon presiden di periode 2024 sampai 2029. Itu salah satunya seperti itu. Ya menurut saya, kita kalau saya sendiri bukan fanatik, tapi kan sebagai warga negara di negara kita kan kita juga punya hak untuk memilih. Kalau saya sendiri ya memilih tetap nomor 2 kan. Waduh lagi. Makanya kita harus seperti itu menjadi kayaknya kan programnya itu petani merdeka salah satunya yang agak menonjol ya. Sepertinya itu ada 21 banyak program-programnya Pak Prabowo sendiri itu kan intinya itu untuk pengembangan setelah dia menjabat itu kita kawal, mungkin bahkan saya sendiri berpikir programnya itu tetap akan berjalan dan akan laksanakan sampai selesai, karena seorang prajurit itu apa yang dikatakan itu biasanya ya tetap langsung dilaksanakan gitu guys. Terus gitu, kenapa Anda yakin kalau Pak Prabowo itu di Pilpres tahun 2024 sampai 2029 itu bakal yakin menang? Menurut Anda gimana itu? Ya menurut saya pribadi, saya meyakini bahwa Pak Prabowo itu menang ya karena dia itu ya tulus banget. Nek orang kalau udah tulus sama Indonesia, rakyat pun tidak akan salah memilih Pak. Rakyat seperti kita, generasi milenial, bahkan generasi orang tua itu bisa melihatlah, ini bukan merendahkan ya, Pak. Ini kita berbicara sebenarnya kan bukan merendahkan, berbicara tentang nyata, ya bukan pernyataan juga, tapi ini kan menurut kita sendiri. Saya ya, pilihan saya ya, alhamdulillah jatuh kepada nomor 2. Salah satunya kalau saya itu dia itu seorang satria itu seperti dia itu mana ya, banyak di negara Indonesia ini kan seorang prajurit Mas. Jadinya prajurit, Bapak Prabowo juga prajurit, pasti prajurit yakin mendukung Bapak Prabowo. Menurut saya itu, kalau menurut saya seperti itu. Ya, harapannya itu kita, kalau masih sendiri itu gimana Mas? Kenapa jenengan memutuskan di paslon nomor 2, Pak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran? Ya karena istilahnya itu Bapak Prabowo sendiri mempunyai program-program yang menurut saya itu masuk akal. Seperti sudah saya katakan tadi, seperti bidang pangan, ketahanan, dia pun bisa menjadi kabinet dalam Presiden Bapak Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan kan dia. Dan berarti itu kenapa dia dipilih sebagai Menteri Pertahanan? Pak Jokowi sendiri itu kan menilai, ya sudah melihat bahwa dia mampu ya, benar-benar mampu. Nah, Pak Jokowi itu kalau dia nggak mampu dia nggak akan dipilih. Dari realistis. Nah berarti kalau sebagai
manusia, masyarakat Indonesia, kita berpikir maksudnya bukan politik praktis, kita berpikir untuk logika. Nah, itu masalah satunya seperti itu. Nah, kan program-programnya itu kalau di logika dipikir dengan matang, programnya itu tidak mengada-ada, Mas. Seperti pupuk langsung ke petani kan, itu Berantas mafia pupuk. mafia pupuk. Kan kasihan, Mas, seperti petani hilang. mencari pupuk kesulitan kan pada waktu itu. Semoga ini menjadi program Bapak Prabowo yang bisa dijalankan di periode 2024 sampai 2029 seperti itu. Nah, mengapa kita pilih Prabowo itu alasannya seperti itu. Dan Mas Gibran Rakabuming Raka itu alasan-alasannya itu seperti itu. Mungkin ini adalah episode pertama podcast Pandowo Podcast 08. Prabowo Gibran menang satu putaran. Prabowo Gibran menang satu putaran. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen karena subscribe Anda membantu kepercayaan kami untuk selalu ngonten dan kita membahas seputar politik. Mungkin besok kita membahas Pak Ganjar Pranowo dengan relawan-relawannya. Mungkin kita besok membahas Pak Anies dengan relawan-relawannya. Semoga konten ini selalu banyak penontonnya, pendukungnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda diberi rezeki yang berlimpah dan kelancaran menjalankan apapun yang sedang Anda lakukan, tapi jangan kriminal. Oke? Selamat malam.